bahwa pada saat pembuatan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya apapun. Ingat, pada saat membuat laporan di SPKT tidak dipungut biaya apapun. Dalam hal terdapat oknum yang meminta bayaran, maka pelapor atau korban dapat melaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam Polri. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktoberendi SH, di channel Kapten Indonesia Show. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang cara bagaimana membuat pelaporan dugaan tindak pidana ke polisi. Siapa sajakah orang-orang yang berhak membuat laporan polisi? Orang-orang yang berhak membuat laporan polisi adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau jadi korban dugaan suatu tindak pidana, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada polisi, baik lisan maupun tertulis. Terkait laporan polisi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 24 yang berbunyi, laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, peristiwa pidana yang dilaporkan ke polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang. Terus bagaimana prosedur melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke polisi? 1. Pelapor atau korban datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan daerah hukum kepolisian yang meliputi A. Daerah Hukum Kepolisian Markas Besar atau Mabes Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Daerah Hukum Kepolisian Daerah atau Polda untuk wilayah provinsi. C. Daerah Hukum Kepolisian Resort atau Polres untuk wilayah kabupaten atau kota. D. Daerah Hukum Kepolisian Sektor atau Polsek untuk wilayah kecamatan. Sebagai contoh, jikalau ada seseorang melihat dugaan tindak pidana di suatu kota, maka ia bisa melapor ke Polres terdekat atau ke daerah hukum kepolisian di atasnya, yaitu Polda ataupun Mabes Polri. 2. Berdasarkan pasal 106 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor, SPKT atau kepanjangannya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu,
bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. 3. Sesampainya di kantor polisi, pelapor atau korban menuju ke sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dialami atau dilihat atau disaksikan. Perlu diperhatikan bahwa pada saat pembuatan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya apapun. Ingat, pada saat membuat laporan di SPKT tidak dipungut biaya apapun. Dalam hal terdapat oknum yang meminta bayaran, maka pelapor atau korban dapat melaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam Polri. Keempat, setelah itu penyidikan akan dimulai berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saksi pelapor. Terus bagaimana prosedur penyidikannya? Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, mekanisme penyidikan dilaksanakan sebagai berikut. 1. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau dikenal juga dengan nama SPDP. 2. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor atau korban dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Ingat, waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. 3. Jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. 4. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. 5. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Layanan call center Polri. Selain dari pelaporan atau pengaduan dengan cara mendatangi langsung ke kantor polisi, masih ada cara lain yang bisa digunakan dalam rangka membuat laporan atau membuat pengaduan suatu dugaan tindak pidana. Ini diatur berdasarkan pasal 11 huruf A Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Masyarakat bisa melapor melalui call center Polri 110, NTMC atau National Traffic Management Center dan TMC Traffic Management Center. Layanan 110 ini sama seperti halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besar. Jadi itu tadi cara bagaimana membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di negara kita, Republik Indonesia.
Semoga kita semua bisa mengerti tentang hal ini dan juga kita semua bisa membantu aparat penegak hukum dalam rangka menertibkan kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Jadi jangan lupa terus tonton video ini, tonton sampai mengerti, yang akhirnya kita semua bisa membantu tugas kepolisian dalam rangka menertibkan kehidupan bermasyarakat di negeri kita ini. Ingat, dalam membuat laporan polisi tidak dipungut biaya apapun. Jikalau ada oknum yang meminta-minta, mengemis minta bayaran karena membuat laporan polisi tersebut, jangan lupa segera laporkan ke Propam Polri. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Kapten Indonesia Oktober NDSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.